Baik, pada bagian ini saya sebagai Markus Pardede dengan NIM 42222011063 dengan Prodi Robotika B Pagi. Di sini saya akan menjelaskan beberapa poin penting tentang sistem hidrolik. Seperti yang kita lihat pada layar, di sini terdapat ada 4 poin penting dalam sistem hidrolik. B. Basic Principle atau prinsip dasar. Sistem hidrolik beroperasi berdasarkan prinsip Pascal, yang menyatakan bahwa tekanan yang diterapkan pada fluida incompressible akan merambat dengan kekuatan yang sama di semua arah. Dengan menggunakan prinsip ini, tekanan fluida dapat digunakan untuk menggerakkan silinder hidrolik atau motor hidrolik. C. Main component atau komponen utama. Sistem hidrolik terdiri dari beberapa komponen utama, termasuk pompa hidrolik, silinder hidrolik, katup kontrol, tangki minyak, pipa, dan selang, serta perangkat kontrol seperti katup solenoid atau katup direksional. Kemudian, P. Profit atau keuntungan hidrolik. Sistem hidrolik memiliki beberapa keuntungan. Mereka dapat menghasilkan kekuatan yang besar dengan ukuran yang relatif kecil. Mereka juga dapat menghasilkan gerakan yang halus dan kontrol yang berpresisi. Selain itu, sistem hidrolik dapat bekerja dalam kondisi yang ekstrim seperti suhu tinggi atau lingkungan yang korosif. Dan yang terakhir ada M, maintenance, atau perawatan dan perbaikan. Untuk menjaga kinerja sistem hidrolik, perawatan rutin perlu dilakukan. Ini termasuk pemeriksaan terhadap kebocoran, pemantauan tingkat minyak, dan penggantian elemen filter. Jika terjadi masalah, perbaikan dan penggantian komponen yang rusak mungkin diperlukan. Bagaimana itu terjadi? Sistem hidrolik adalah sistem mesin yang memanfaatkan zat cair, umumnya oli, sebagai tenaga penggeraknya. Pada dasarnya, sistem hidrolik adalah rangkaian komponen yang memanfaatkan zat cair atau fluida untuk menghasilkan energi mekanik bagi mesin. Zat cair tersebut dikelola oleh beberapa komponen dan akhirnya akan menjadi sebuah gerakan. Kemudian, di sini saya akan menjelaskan beberapa komponen yang ada pada sistem hidrolik. Yang pertama, tangki hidrolik. Berfungsi untuk menampung zat cair dan juga sebagai pendingin bagi oli yang telah melalui rangkaian hidrolik. Yang kedua, pompa hidrolik. Berfungsi untuk menghasilkan atau memompa aliran hidrolik dari zat cair yang masuk dalam sistem hidrolik. Yang ketiga, katup kontrol. Berfungsi mengarahkan oli menuju ke komponen yang membutuhkan. Yang keempat, aktuator. Berfungsi untuk mengontrol sistem hidrolik dan juga yang berfungsi sebagai pengubah energi hidrolik menjadi energi mekanis. Yang kelima, katup pengatur tekanan. Berfungsi sebagai pengatur tekanan pada sistem hidrolik. Dan yang keenam, filter. Filter ini berfungsi sebagai penyaring zat-zat yang terkontaminasi yang mengganggu sistem hidrolik ini. Perkenalkan, nama saya Jazi Saidul Karim. Jadi di sini saya akan menjelaskan fakta menarik tentang sistem hidrolik. Terdapat beberapa fakta menarik tentang hidrolik. Di antaranya yang pertama, prinsip hidrolik telah digunakan sejak zaman kuno. Salah satu contohnya adalah air organ, sebuah alat musik yang menggunakan prinsip hidrolik untuk menghasilkan suara melalui aliran air. Lalu yang kedua, hidrolik memiliki kekuatan yang sangat besar. Sistem hidrolik dapat menghasilkan tekanan yang sangat tinggi dan dengan demikian dapat menggerakkan beban yang berat. Lalu yang ketiga, hidrolik sering digunakan dalam kendaraan. Salah satu contoh pengoperasiannya adalah rem, kemudi, suspensi, dan lainnya. Lalu yang keempat, pemeliharaan dan perbaikan hidrolik membutuhkan keterampilan khusus. Karena sistem hidrolik kompleks, pemeliharaan dan keterampilannya harus dilakukan oleh teknisi yang terlatih. Lalu yang kelima, hidrolik dapat menghasilkan gerakan yang halus dan presisi. Kelebihan hidrolik adalah
Kemampuannya untuk menghasilkan gerakan yang halus dan kontrol yang presisi. Lalu yang keenam, sistem hidrolik modern menggunakan teknologi canggih, sering perkembangan teknologi. Lalu yang ketujuh, hidrolik dapat bekerja di berbagai kondisi. Hidrolik dapat beroperasi di lingkungan yang ekstrim. Jadi, itulah beberapa fakta menarik seputar hidrolik. Sistem ini telah menjadi bagian penting dalam berbagai sektor industri dan terus mengalami perkembangan untuk memenuhi kebutuhan yang semakin kompleks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agil Akbar, ingin menjelaskan hukum teori yang dipakai dalam sistem hidrolik. Dalam sistem hidrolik, beberapa teori dan hukum yang diterapkan adalah sebagai berikut. 1. Hukum Pascal. Hukum Pascal menyatakan bahwa tekanan yang diterapkan pada fluida incompressible akan menerap dengan kekuatan yang sama. Semua arah. Ini berarti bahwa perubahan tekanan yang diterapkan pada fluida hidrolik akan merambat melalui seluruh sistem. Kemungkinan transmisi kekuatan yang seragam. 2. Penerapan teori dan hukum ini memungkinkan perancangan, analisis, dan pemeliharaan sistem hidrolik yang efisien dan yang andal. Pemahaman yang baik tentang teori ini dan hukum. Yang ketiga, hukum hidrolik. Hukum hidrolik juga dikenal sebagai hukum Pascal kedua, berkaitan dengan perubahan tekanan pada fluida di dalam kolom cairan yang diam. Hukum ini menyatakan bahwa tekanan pada titik tertentu dalam kolom cairan tergantung pada tinggi kolam cairan di atasnya. Yang keempat, hukum kontinuitas menggambarkan hubungan antara luas penampang pipa dan kecepatan aliran fluida. Menurut hukum ini, jika luas penampang pipa berkurang, maka kecepatan aliran fluida akan meningkat. Dan sebaliknya, hukum ini penting dalam memahami aliran fluida dalam sistem hidrolik. Yang kelima, hukum termodinamika. Prinsip-prinsip termodinamika diterapkan dalam sistem hidrolik untuk memahami perubahan energi dalam fluida. Hukum-hukum termodinamika seperti hukum kekekalan energi dan hukum termodinamika kedua digunakan untuk memahami efisiensi energi dalam sistem hidrolik dan menjaga kerja yang optimal. 6. Teori fluida hidrolik. Teori fluida hidrolik melibatkan studi tentang aliran fluida adalah sistem hidrolik. Ini mencakup aspek-aspek seperti aliran. Selanjutnya, prinsip kerja pompa dan silinder hidrolik. Prinsip-prinsip mekanik juga diterapkan dalam sistem hidrolik untuk memahami berbagai mana pompa hidrolik menghasilkan tekanan dan gerakan fluida, serta bagaimana silinder hidrolik mengubah energi hidrolik menjadi energi mekanik. Well, here I will to explain a little about electrohydraulic. Hydraulic system in running a particular system or to assist the operation of a system, it is not uncommon for us to use a hydraulic circuit. The principle in hydraulic circuit is to use a working fluid into the form of liquid
which is moved by a hydraulic pump to run a certain system. In a hydraulic circuit, it usually consists of actuator, drives, and working fluid that work in system for a specific purpose, where these components can be represented in circuit symbol. Hydraulic power can be divided into power supply section, power control section, and system work section. The power supply section is used as an energy converter and pressure generator. Some of the components used as energy are: power is transmitted to the work section or drive section by the power control section. This section is carried out by the valves as below: 1. Directional control, 2. Valve flow control, 3. Valves pressure control, 4. Valves non-return valves. Alright, here I will explain some more information about electrohydraulics. Electrohydraulic is a combination of electrical and hydraulic components. The system usually uses a liquid, generally oil. The way electrohydraulic works is that the hydraulic pump pushes the oil in the tank toward the valve. Electrohydraulic systems are widely used in industry ranging from applications with high power to equipment operation that require precision and accuracy. Electrohydraulic has a fast response and great power. When the valve is closed then, the hydraulic will high pressure because the pump oil cannot be flowed. For keep the hydraulic from high pressure continuously, then the valve will open. When the moment valve is open, the piston will move so that the oil is able to fill space simultaneously with the movement of the piston. The oil in chamber will push into the filter. To drive component with great power, hydraulic only use a small power input. However, fluid movement must be regulated properly for the hydraulics to work properly. Also, movement nonlinear hydraulics are also very influential on the work system and its function. Demikian video presentasi dari kelompok 3. Saya sebagai Markus Pardede mengucapkan terima kasih dan meminta maaf jika ada kesalahan kata atau kekurangan informasi yang kurang berkenan. Sekian dan terima kasih.